Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridullah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan kisah pendek, cerita singkat. Mohon cerita tidak hanya didengar saja, tapi dipahami dan dilakukan untuk diambil ibrahnya, diambil pelajarannya, manfaatnya. Semoga hidup kita mendapatkan berkah, mendapatkan ridho, sehingga hidup kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Anak-anak yang berbahagia, pada suatu malam terjadilah sebuah kecelakaan. Ini berawal dari sebuah perempatan itu, dari sebelah timur ada sepeda motor yang dikendarai oleh 3 pemuda. Kemudian ketika lampu kuning berkedip, harusnya mereka itu mengurangi kecepatannya, tapi justru malah sebaliknya, mereka malah menambah kecepatannya. Sementara di sisi yang lain, dari sebelah selatan itu lampu hijau sudah menyala, otomatis kendaraan dari arah tersebut juga mulai jalan. Dan akhirnya karena yang timur tadi kecepatannya kencang, akhirnya gas, terjadilah sebuah kecelakaan. Tiga orang pemuda tadi, yang satu luka berat, yang 2 luka ringan. Sedang korbannya luka ringan, tapi motornya hancur. Terus kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Padahal satu orang tadi yang luka berat dibawa ke rumah sakit, mengalami patah tulang, membutuhkan biaya antara 7 sampai 10 juta. Belum untuk pengganti, memperbaiki sepeda motor dan lain-lainnya, kurang lebih ya 10 jutaan. Terus kira-kira siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi seperti itu? Ya, maksudnya yang bersalah yang harus bertanggung jawab. Nah, sekarang experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Untuk mengalami pengalaman tersebut, tidak harus kita sendiri yang mengalaminya. Karena kalau bisa juga kita tuh melihat dari pengalaman orang lain, kita ambil manfaatnya, kita ambil pelajarannya. Sekarang seandainya kejadian itu terjadi, musibah itu menimpa kita, menimpa kalian yang masih anak-anak seusia MTS, artinya kalau membutuhkan uang sekitar 10 juta lebih itu ya kesulitan. Nah, kan biasanya kalau anak seusia MTS itu ya uangnya cukup untuk jajan saja atau sedikit tabungannya biasanya ya. Sementara ketika terjadi musibah seperti itu, tiba-tiba kalian harus membutuhkan uang 10 juta dan harus dipenuhi. Kalau tidak, berarti bisa-bisa nyawanya melayang atau lumpuh selamanya karena kakinya patah itu tadi. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian langsung pinjam kepada teman? Ya, pinjam itu kalau 10.000, 20.000 gampang. Tapi ini 10 juta lebih. Apakah teman kalian bisa minjami? Tidak mungkin. Ya. Atau kalian langsung pinjam ke tetangga? Apakah tetangga langsung minjami? Iya, kalau duit 10-100.000 tetangga mungkin meminjami. Tapi kalau sampai 10 juta, bahkan lebih ya. Terus apakah pasti bertanya tetangganya itu, mau disaur dengan apa, dibayar dengan apa, kapan? Jadi sulit. Terus bagaimana seandainya itu benar-benar menimpa kita? Ya, yang paling gampang mestinya pertama dari orang tua. Kalau tidak ke orang tua, siapa lagi? Orang tua itu kalau sudah melihat anaknya mendapatkan musibah, apapun pasti akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Orang tua akan mungkin menguras tabungannya, mungkin menjual motor, sawah dan lain sebagainya demi keselamatan anaknya. Itulah orang tua. Makanya hormatilah orang tua.
Nah, itu kalau orang tua ada, atau orang tua mempunyai tabungan, mempunyai sesuatu untuk dijual. Kalau orang tua sudah mentok, tidak mampu untuk memenuhi itu, kira-kira kepada siapa lagi? Ya mestinya kalau di logika dari setelah orang tua tidak ada, mestinya tidak mampu, mestinya ke saudara kalian, kakak adik kalian. Kalau kakak kalian sudah ada yang mampu, pasti akan menolong dengan mudah, dengan ikhlas. Kalau kakak saudara kalian tidak ada, kepada siapa lagi? Yang ketiga, kepada kerabat kalian, saudara-saudara kalian, saudara ayah, ibu, paman, bibi kalian. Kemudian kalau ternyata mereka juga tidak mampu, tidak punya lagi, kepada siapa lagi? Satu, orang tua. Dua, saudara, kerabat. Yang keempat, kepada siapa lagi? Mungkin kepada teman, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, coba dipikir. Ketika kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara, mungkin itu hitung-hitungannya masih panjang. Itu hitung-hitungan masih utang. Jadi yang paling gampang kepada siapa? Kembali lagi pasti kepada orang tua. Kalau orang tua ketika melihat anaknya mempunyai masalah, mempunyai musibah seperti itu, pasti orang tua akan berusaha menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ikhlas orang tua untuk membantu anaknya, meskipun dia harus menjual motor, meskipun dia harus menguras tabungannya, dia tidak akan menganggap itu adalah hutang yang harus dibayar anaknya. Itulah orang tua. Coba sekarang kita pikirkan lagi, kita renungkan lagi. Kalian sebagai anak yang masih sekolah seperti ini, apa sih jasa orang tua? Apa sih yang orang tua lakukan untuk kalian? Coba kita renungkan sebentar. Kalian mulai bangun tidur, apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur? Mestinya mandi ya. Mandi itu pakai air itu pakai listrik. Listrik siapa yang bayar? Orang tua lagi. Pada pakai sabun, pakai pasta gigi, dan sebagainya, siapa yang membiayai? Orang tua semuanya. Setelah mandi, apa yang kalian lakukan? Makan, sarapan pagi. Sarapan pagi itu juga pakai uang tak? Siapa yang memberikan? Orang tua lagi. Setelah sarapan, kalian berangkat ke sekolah, diantar orang tua pakai uang saku. Siapa? Orang tua lagi. Sampai ke sekolah, belajar, jajan, pulang, makan lagi, melakukan berbagai aktivitas yang semuanya itu membutuhkan biaya. Siapa yang membiayai? Semua adalah orang tua. Jadi anak-anakku, kalau kalian mau jujur, sebetulnya tidak mungkin. Kalian itu nggak bisa hidup tanpa orang tua. Nggak bisa hidup tanpa orang tua. Bagaimana mungkin kalian bisa hidup? Lawang semuanya itu masih minta dan diberi orang tua. Sedemikian besar jasa orang tua, perjuangan orang tua untuk kalian. Makanya tolong anak-anakku, bahagiakan orang tua. Bahagiakan mereka, buat mereka tersenyum. Jangan malah kebalikannya. Kita kadang-kadang masalah makan kurang enak saja sudah marah-marah. Padahal yang melakukan orang tua kalian cuma tinggal makan saja. HP jelek, marah-marah. Padahal cuma dikasih mintanya, kalau minta yang baik ya. Apalagi tolonglah buatlah mereka bahagia. Kalau tidak bisa membuat mereka bahagia, tolong jangan pernah sampai membuat mereka menangis. Ingat, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua, dan sebaliknya murka Allah juga bergantung pada murka orang tua. Sekali lagi anak-anakku, berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baik itu di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Tapi kalau di skala prioritas diurutkan, pertama kepada orang tua dulu, yang kedua kepada saudara, yang ketiga kepada kerabat, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Nomor satu adalah orang tua, dan orang tua. Semoga kisah singkat ini membawa manfaat bagi semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.